Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Dun sana semua kita di belak-belakan Semen Padang FC episode ke-13. Dan kali ini kita akan mengajak Anda terkait jelang menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kalau biasanya menjelang bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal yang harus dipatuhi atau diikuti dalam setiap berolahraga, termasuk juga tim Semen Padang FC dan tim-tim sepak bola lainnya. Kita buka dulu, agak ganjel nih. Yang jelas kita sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi untuk Anda juga jangan lupa Dun sana semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada, ketika berhubungan dengan orang lain, berdiskusi atau ya segala macamnya, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan ketika memasuki atau memegang benda-benda yang baru ya, terus juga menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Nah, kali ini tema yang kita angkat adalah menjaga kesehatan dalam berolahraga. Berat? Ya juga. Tapi yang jelas kita akan menghadirkan narasumber untuk lawan bicara kita nih di belak-belakan kali ini. Orang yang jelas tahu tentang bagaimana sih menjaga kesehatan dan juga bagaimana sebenarnya aturan yang harus diterapkan oleh para pemain di saat berolahraga ataupun juga terkait dengan hal-hal lainnya dengan kesehatan. Tapi sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mendukung program belak-belakan kita ini. Ada PT Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, terus juga ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Nagari, Telkomsel, IndiHome, PT Surya Global Makmur, dan juga Extend Indonesia. Oke, kayaknya ada lagi yang satu lagi, tapi belum ya. Kita masih menunggu. Ya udah langsung aja kita ajak Anda semua Dun sana ini bersama dengan dokter tim Semen Padang FC, Dr. Septa Adri. Pokoknya selamat deh, selamat datang kembali Dokter Septa. Bro Septa. Halo Bro Roni, sehat-sehat. Buka masker aja deh. Oh iya, kita sudah ini ya, rapid tadi ya. Rapid tadi? Iya, semua kita di kantor ini kita rapid reguler dia. Reguler ya? Iya, biar protokol kesehatannya tetap terjaga. Ini ngomonginnya agak langsung berat gitu ya. Malum pandemi. Ya. Oke, Dok, ini terkait dengan masih pandemi sekarang ya? Iya, masih pandemi sampai sekarang Bro Roni, masih. Gimana sih sebenarnya aturan nih? Kita bahas COVID dulu. Oh, langsung berat ya, langsung berat. Enggak, ini memang kan banyak. Tim sekarang ini harus ngumpul. Oke. Iya, tim harus ngumpul dan harus menjalankan pertandingan. Akan menjalankan pertandingan. Oke. Sebaiknya seperti apa? Jangan tiba-tiba aja udah ada perkenalan, ketemu sana sini, belum ada tes ini segala macam. Ini sebenarnya bagus seperti apa? Oke, sebenarnya paling bagus itu kita tetap sebelum memanggil pemain atau pemain berkumpul itu kita lakukan, kalau untuk Sumatera Barat itu sudah bagus. Kalau pada tahun sebelumnya di bandara itu sudah ada lakukan swab PCR-nya. Sudah bagus kan, jadi sebelum kumpul kita ke mes yang via udara, nanti kita swab PCR, jemputnya pakai mobil sesuai dulu waktu zaman tahun kemarin itu. Kapasitas 50%, kita jemput pakai mobil, kita antar ke mes sampai hasil swab PCR-nya keluar kalau tahun kemarin. Kalau untuk sekarang program pemerintah yang terbaru sudah ada antigen namanya, swab antigen. Jadi seperti kita lakukan kemarin, kita sudah mulai kumpul tim, ada beberapa pemain yang sudah kita ajak berkumpul, kita sudah lakukan rapid test sebelum melakukan latihan pada sore harinya. Itu Bro Roni. Ya, tapi kalau sudah melakukan swab atau juga sudah melakukan tes segala macam lah ya tentang COVID, apa boleh langsung main nih? Ini kan banyak nih kalau kita lihat sekarang ini banyak tim-tim yang belum ada karantina. Perlu nggak sih gitu? Oke. Sebenarnya untuk COVID ini sendiri kita harus tahu dia kan penyebarannya kan melalui udara lebih tepatnya. Sebenarnya itu boleh saja sepertinya kita lakukan jika sudah melakukan tes. Kan ada grade-grade-nya, rapid test antibody, bagaimana skala
deteksinya, antigen berapa, skala deteksi berapa persen. Kalau kita sudah lakukan antigen sekian persen nanti untuk mendeteksi adanya COVID pada tubuh seseorang. Kalau PCR kan sampai 90% untuk deteksi COVID. Jadi kalau menurut saya sebagai dokter tim Semen Padang FC, jika tes itu sudah dianggap negatif ya boleh saja untuk kita lakukan kumpul untuk latihan. Menurut saya seperti itu sih Bro Roni. Oke, berarti dengan sekarang ini, kalau kemarin-kemarin itu agak lama ya nunggunya. Iya, kita sampai waktu pandemi itu kita sampai semingguan kita diisolasi di mes kita sendiri, kita dengan kecemasan yang wah sekali, itu bahaya. Tapi dengan sekarang udah langsung keluar, bahkan kemarin ada tim kita itu juga keluar kota, balik saya gak cemas sih. Iya. Gak cemas kan, ini baru pulang dari Jakarta dengan kondisi Jakarta waktu itu masih pandemi yang cukup zona merah lagi, zona merah. Ya, zona merah, pakai zona-zona dulu kan. Tapi tiba-tiba dia langsung datang gitu. Okay. Saya tanya, ini udah tes atau belum gitu? Udah langsung keluar gitu. Oh cepat ya gitu, nggak kayak dulu ya. Iya, sekarang mungkin pemerintah lebih memikirkan hal yang bagaimana efisiensi pada pemeriksaan COVID ini. Yang pertama sekarang udah hal terobosan terbaru menurut saya, pemerintah melakukan swab PCR antigen dan cuma kurang lebih 30 menit hasilnya sudah keluar. 30 menit? 30 menit dari peraturan kotaknya ya, bilangnya 30 menit sudah bisa mendeteksi ada atau tidaknya mencurigai COVID di tubuh seseorang. Oke, terobosan terbaru ada Ginos namanya. Yang untuk ditiup itu, itu lebih cepat lagi katanya dan biayanya lebih murah lagi, dan mudah-mudahan akurasinya juga lumayan katanya, juga deteksinya juga lumayan bagus. Jadi kalau seandainya itu tersedia di seluruh kota itu bahkan lebih mudah lagi kita untuk melakukan kumpul bersama, lebih cepat, lebih baik gitu. Oke, berarti inilah yang kadang-kadang kan juga banyak supporter kita nanya, itu pemain langsung datang, langsung ngumpul, langsung main gitu. Loh kok bisa gitu? Nggak swab dulu, nggak karantina dulu. Ternyata jawabannya udah ada ini. Seperti itu. Nah, inilah sangat pentingnya adanya tenaga kesehatan di sebuah tim ya dok? Iya, benar sekali Bro Roni. Jadi kita ini sebenarnya kalau di panggung itu kayaknya orang belakang layar sepertinya yang tidak terdeteksi, tapi semuanya masalah kesehatan dari semua pemain, ofisial, tim pelatih kan ke kita semua. Walaupun cuma demam biasa, orang tuh tetap konsultasi tepat. Baru mulai demam aja orang tuh udah, dok ini saya demam, ini bagaimana dok? Karena kita punya kecemasannya masing-masing, berbeda-berbeda. Karena rata-rata kita yang di sini ini sudah punya keluarga kan. Oke, kita kalau COVID itu nyerang kita, sistem tubuh kita mungkin bisa melawannya. Tapi pada saat kita pulang ke rumah, orang di rumah itu punya sistem kekebalan yang berbeda ya, makanya kita lebih waspada di sini sebenarnya. Yang mereka tidak tahu ya, yang seperti yang mereka lihat saja, tim medis itu tidak terlihat, padahal kerjanya ya ekstra sekali. Itu untuk COVID saja, belum masalah cedera setelah latihan. Itu lumayan kerjanya bro. Keberadaannya nggak cuma di saat pertandingan. Oh tidak, kami sebelum pertandingan, nutrisi sebelum pertandingan itu harus kami pikirkan. Ngaduk minumannya biar pemain tidak dehidrasi, itu lumayan bro nih. Iya, banyak ternyata ya. Oh banyak sekali. Jadi kan ada orang pikir ya ada dokter itu saat pertandingan aja deh di kontraknya, atau dokter itu ya cukup lah ketika main di mana ada satu dokter setempat aja. Ternyata nggak cuma batasan kerjanya nggak cuma di situ ya. Sepertinya kalau pola pikirnya seperti itu kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena kesehatan seseorang itu tidak bisa kita nilai satu hari saja. Apalagi ini timnya, kita satu tim, berjalannya panjang, berbulan-bulan. Kita harus tahu pemain mana yang fit, kondisinya 100% untuk dalam satu pertandingan itu. Jadi kalau seandainya tim bola itu cuma punya satu hari untuk dokternya berkonsultasi, menurut saya dia tidak objektif nanti memilih pemain mana yang pas. Karena kan biasanya seperti biasanya kemarin itu pelatih pasti bertanya sama saya, kondisi pemain itu berapa persen dok? Berapa persen? Atau ada yang cedera sudah pulih berapa persen? Boleh mainnya kira-kira berapa lama? Jadi nanti
tim pelatih itu akan konsultasi juga dengan kita, termasuk saya, fisioterapi nanti bagaimana kami berkomunikasi. Ya orang itu akan bertanya, saya paling akan konsultasikan ya, boleh main sekian, boleh main sekian. Ini belum fit 100%, kalau kita paksakan cederanya akan seperti ini, akan lebih buruk lagi. Berarti itu juga berpengaruh dalam penyusunan strategi tim nanti. Sepertinya berpengaruh karena kita cuma memberikan saran saja. Yang memutuskan tetap tim pelatih untuk siapa yang turun. Ya kalau nanti kan kalau seandainya pemain ini nggak fit, otomatis pelatih sendiri dan stafnya itu nanya ke dokter kan? Iya. Kalau nggak fit, berarti bisa menandakan pemain ini nggak akan dipakai nantinya. Kemungkinan besar seperti itu. Kita udah beberapa kali coba karena saya baru 1 tahunan di sini. Beberapa kali kita waktu TC ke Jogja, waktu main di Pekanbaru juga pemain yang dikonsultasikan tuh emang yang cedera-cedera tuh emang nggak bisa dimainkan karena pelatih bertanya bagaimana kondisi pemain ini, apakah fit atau bagaimana. Ya tetap pelatih itu berkomunikasi dengan tim medis, terutama saya dan fisioterapi gitu sebagai tim dokter. Nah ini ngomongin tadi kayaknya saya ngomongnya nggak usah dokter aja deh bro. Iya bro Roni, kita bisa santai saja. Lebih rileks gitu ya. Iya, ini agak tegang sedikit. Bro Andri, ini iya. ngomongin tadi ada cerita ada fisioterapi. Ini sebenarnya dalam sebuah tim sepak bola ya yang profesional. Yes. Layaknya itu ada berapa tenaga medis sih, atau siapa aja yang kategorinya itu tenaga medis gitu? Oke, dari yang saya tahu ya, kita itu sebenarnya dalam satu tim yang jangka panjang. Jangka panjang itu kita harus memikirkan kesehatan. Itu kita otomatis harus punya minimal saya bilang 1 dokter, tim dokter. 1 dokter. Satu dokter. Satu. Yang kedua, kita harus biasanya tuh punya 2 fisioterapi. Kenapa? Jika nanti fisioterapi kita cuma 1, pas kita away ke tempat lain, anggaplah ada beberapa pemain yang tinggal, karena kan pasti tidak semuanya akan kita bawa. Jadi kalau dia pergi nanti 1 fisioterapi, pasti ada kita melakukan latihan training di sini kan, untuk berkumpul pemain-pemain yang apa. Jadi kalau seandainya ada pemain yang cedera, ada pemain yang harus butuh konsultasi dengan keadaan kondisi cederanya, itu ada 1 fisioterapi lagi yang akan standby pada saat di mes kita sendiri. Gitu. Berarti minimal lah kita harapkan ada 2 fisioterapi. Terus kita nanti juga butuh measure di sana, measure untuk kebugaran atau dan lain-lainnya yang seperti yang kita ketahui bersama. Terus sebenarnya kita butuh 1 ahli gizi yang untuk menghitung konsumsi gizi para pemain profesional tim bola ini. Seperti yang kita ketahui karena gizi orang biasa dan tim dan seorang atlet sepak bola itu akan sangat berbeda konsumsinya dan produksinya di tubuh kita sendiri gitu. Berarti memang banyak sih sebenarnya, nggak serta-merta ya udah buat tim bola nanti dokternya sewa aja, atau ketika ada pemain yang sakit bawa ke klinik gitu aja, nggak bisa kayak gitu ya. Disayangkan sekali kalau seperti itu sangat tidak profesional menurut saya, pergi ke klinik ya. Tapi bisa nggak sih bro, kalau seandainya cukup deh 1 dokter aja, kan nanti fisioterapi bisa di handle sama dokter, atau nanti untuk gizinya dokternya juga bisa gitu. Itu bisa nggak sih gitu? Sebenarnya kalau dibisa-bisakan bisa, karena kita sebagai dokter kan juga belajar bagaimana penghitungan gizi pada seseorang. Cuman dalam konteks bekerja ini kan harus ada profesionalisme kerja namanya. Jadi dia harus bekerja di bidangnya masing-masing. Ya kalau dia dokter, penanganannya kesehatan, ya disitulah profesionalnya. Kalau dia fisioterapi, ya fisioterapi lah profesional kerjanya. Dia measure, ya urusannya ya sekitaran measure kerjanya. Job desk-nya lah sering kita bilang kan. Ya kalau dia ahli gizi, dia menghitung gizi para pemain. Kita kan punya kantin nih besar, pemain makannya kita hitung. Gizinya berapa per hari, latihannya berapa, ya kita harus hitung itu. Bukan semerta-merta ya udah kita sediakan makan ayam 1 potong, nasi 1 piring, ya nggak mungkin kan bro Roni, mana cukup. Pas latihan nanti ngos-ngosan pemainnya. Bahkan ada sanggup dia. Pokoknya kenyang aja gitu ya. Ya yang penting makan, yang penting kenyang, ya tidak disarankan seperti itu. Karena ada peraturannya. Sebelum latihan kita atur makannya berat atau ringan, setelah latihan bagaimana pemulihannya, ya semuanya diatur. Sepertinya sederhana tapi itu lumayan cukup sulit. Wow.
Memang sangat banyak. Tapi nanti ada sesi khususnya kita akan bahas soal gizi ini lah, Dok. Ya mudah-mudahan saya bisa bahas gizi. Nah, ini terkait Dokter Septa Adri. Ya bro. Baru berapa lama di Semen Padang? Saya waktu itu gabung dengan tim Semen Padang Februari 2020 saya. Februari 2020. Februari 2020. Berarti udah 1 tahun lebih lah sekarang ya. 1 tahun lebih, 1 tahun. Sebelumnya di mana nih? Oke, saya sejarah sedikit dulu ya, biar agak Jangan enak. panjang-panjang ini. Iya, jangan panjang-panjang. Saya itu lulusan dari FK Baitur Rahma, Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahma. Saya angkatan 2011, lulus semua pendidikan saya lulus ujian kompetensi dokter Indonesia atau yang sekarang diperbarui UKMPPD itu Februari 2018. Oke, Februari 2018 saya lanjut internship program pemerintah 1 tahun di Rumah Sakit Semen Padang yang dinaungi juga PT Semen Indonesia ya kalau nggak salah. Oke, setelah itu saya selesai 2019 di Rumah Sakit Semen Padang. Saya agak merantau sedikit ke Jawa, ke Pulau Jawa lah kita sering bilang ya. Habis itu Februari awal saya ditelepon untuk coba bergabung dengan tim Semen Padang FC. Sebenarnya itu sudah saya cita-citakan dari kecil waktu nonton TV. Karena saya tidak bisa jadi pemain bola, ya udah saya jadi dokter gitu. Iya. Dan tercapai alhamdulillah untuk menonton saja. Tapi sebelumnya memang selain ini cita-cita jadi dokter tim atau gabung lah dengan Semen Padang. Gabung. Tapi pernah nggak sih menangani yang halnya berkaitan dengan tim sepak bola gitu? Oke, untuk profesional tim baru Semen Padang saya pertama kali pegang. Saya dipercaya ya karena saya juga baru tamat, saya dipercaya langsung ya alhamdulillah ya. Berarti kalau bisa dibilang tim profesional pertama yang saya pegang untuk resmi itu tim Semen Padang FC. Sebelumnya atau magang kayak gitu di tempat lain? Oke, untuk sebelumnya 2018 2019 itu saya diminta waktu itu karena Gor Agus Salim kita home base Semen Padang itu kan pakai tim medis kebetulan saya seperti saya bilang tadi saya di Semen Padang Hospital waktu itu saya tuh jadi dokter panitia, dokter yang kalau di lapangan ada ambulan masuk itu, nah itu saya penanggung jawab 2 ambulan itu. Jadi awalnya saya dari situ dulu, Bro Roni, saya penanggung jawab ya semua kesehatan di lapangan itu kayak seperti musim dulu waktu itu tuh mulai dari penonton yang pingsan, mulai dari kaki yang luka, yang robek. Itu saya tanggung jawab di lapangan Gor Agus Salim waktu itu. Tapi tetap sama lah ya kalau dengan umum dengan tim tetap sama cara penanganannya. Sama. Oke, bro, nanti kita lanjutin lagi deh. Omong kita masih banyak nih. Kita nanti juga bahas soal yang banyak yang bilang ada Sintayong nangis lah soal pola gizi segala macam seperti ini. Tapi nanti kita akan bahas lagi di belak-belakan Semen Padang FC. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukkan perubahan. Kembali lagi di belak-belakan Semen Padang FC dan kita masih bersama dengan Dr. Septa Adri dan kita masih membahas masalah kesehatan tim sepak bola atau tim olahraga ya. Tadi kita udah bahas soal singgung-singgung soal gizi,
soal semestinya seperti apa sih, berapa banyak sih dokter atau tenaga kesehatan yang ada di sebuah tim, ya bro ya? Iya bro. Ini ada lagi nih yang pasti banyak yang nanya, ruang lingkup seorang tim medis atau dokter itu di sebuah tim apa aja nih? Kita sederhanakan ruang lingkup itu maksudnya bekerjanya seperti apa atau bagaimana? Baik itu pekerjaannya, terus tanggung jawabnya, ini sejauh mana gitu? Oke, untuk sejauh mana? Oke, intinya gini, dokter tim itu dia harus menjaga setiap pemain itu atau ofisial atau tim pelatih itu fit, sehat 100% pada saat pertandingan. Jadi tidak ada seperti sekarang COVID kan, masa pandemi protokol kesehatannya sangat ketat. Dengan cek suhu saja, kalau seandainya salah satu pemain atau pelatih atau ofisial yang demam, tidak akan bisa masuk ke stadion. Nah, itu yang harus kita jaga sebagai tim medis agar pemain itu fit 100% atau yang ikut dalam pertandingan itu fit 100%. Jadi saya selalu sarankan kepada pelatih dan pemain itu kalau di lapangan saya selalu bilang, kalau kurang enak badan, terasa demam, batuk itu langsung lapor saya biar saya segera menterapinya dengan baik dan benar gitu. Kalau saat latihan itu juga dijaga dong? Saat latihan kita selalu lakukan protokol kesehatan. Jadi kita cek suhu, cuci tangan dulu, sebelum pertandingan. Kemarin kita juga rapid test sebelum kumpul, kita cek suhu. Sudah dikatakan tidak ada curiga COVID, ya udah kita boleh ikut bergabung dalam tim gitu. Cut sejenak. Hidup kan? Makanya dimatikan suaranya. Tadi mati tadi bang. Bang Yongki nih bang. Tadi mati tadi bang. Sorry. Jadi cut tadi. Padahal tadi dimatikan suaranya. Tadi mati tadi kok, cuman Kok bisa hidup loh? medianya mati. Nana daringnya belum mati. Oke, sorry, kita ulang lagi mood kita dengan baik yuk. Sampai mati. Enggak, itu tadi pembahasannya udah habis tuh. Oke. Dok, ini terkait kalau seandainya kalau itu kan ada sebuah ruang lingkup yang harus ditaati atau ditangani oleh seorang tim medis. Oke. Tapi dari liga sendiri itu sudah ada aturan nggak sih dok? Atau memang dokter-dokter setiap tim itu harus ada lisensinya atau seperti apa? Oke, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari tadi. Kenapa disayangkan sekali kenapa Polri tidak memberikan izin untuk liga musim kemarin gitu. Padahal saya sendiri dan mungkin semua tim dokter di seluruh Indonesia sudah melakukan workshop bagaimana penanganan protokol kesehatan pada saat tim bertanding dan sebelum bertanding di satu stadion. Contoh kita kemarin kan dapat di Medan itu kan, di Medan selama beberapa bulan. Itu sudah sangat jelas regulasinya. Kita diminta untuk melakukan swab PCR berkala. Swab PCR ini kita lakukan nanti sebelum berangkat ke sana, sebelum bertanding kita dilakukan swab juga. Bagaimana protokol kesehatannya di hotel di sana kita harus jaga, dan kita harus disarankan untuk kita menyewa itu kalau nggak salah waktu itu tuh satu lantai bersama. Jadi nanti ada beberapa kamar yang kita harus sediakan juga untuk jika ada pemain yang memiliki gejala seperti batuk, demam itu langsung kita pisahkan. Jadi sebenarnya untuk protokol kesehatan pada musim kemarin itu menurut saya sudah sangat bagus sekali. Sudah sangat bagus sekali, dan saya menyayangkan kenapa dibatalkan atau tidak diberi izin liga ini berjalan. Apakah tidak ada komunikasi sebelumnya atau bagaimana pun saya tidak tahu. Padahal itu jelas swab PCR lagi malahan berkala untuk dilakukan kepada semua pemain, ofisial dan pelatih gitu.
Tapi mungkin yang jadi kendala kemarin itu bukan hanya dari tim, Oke. tapi bisa jadi ini kalau pemikiran kita nih, pemikiran Oke, kita boleh, bersama. boleh. Ada juga yang beranggapan takutnya. Ini kan penonton atau supporter itu belum bisa menerima hal seperti itu gitu. Oke. Bisa jadi mereka manjat stadion atau segala macam itu kan bisa terjadi. Oke. Ini apa ya? Memungkinkan terjadinya kerumunan di luar stadion berarti Iya. ya. Oke, keramaian di luar. Mungkin seperti itu kejadiannya. Oke. Sebenarnya ya kalau di luar stadion itu kan bukan wewenang kita lagi untuk menjaga protokol kesehatannya. Pasti Panpel sudah menyiapkan hal itu. Bagaimana cara mengatasi kerumunan di luar lapangan. Kalau di dalam lapangan kita insya Allah sudah diberikan diskusi bersama waktu itu bersama tim dokter seluruh Indonesia untuk bagaimana menjaga protokol kesehatan pada saat tim memulai, saat pertandingan dan setelah pertandingan dan sampai ke hotel itu sudah jelas sekali kemarin. Berarti masalahnya bukan di tim sebenarnya nih. Sebenarnya Kalau kita- sepertinya kalau kita bukan di simpulkan tim. lah ya. Itu sepertinya kerumunan yang di luar stadion sepertinya, tapi saya tidak tahu itu. Oke, Dok, kita balik lagi nih ke tim sebuah tim sepak bola ini. Oke. Ini apa aja sih sebenarnya fasilitas yang diperlukan? Selain itu kan tadi kalau kita Bro tadi bilang kita harus ada seperti measure juga. Oke. Tapi kalau fasilitas lainnya apa sih sebuah tim ini harus ada gitu? Oke, kalau untuk di bagian saya tim kesehatan sebenarnya kami itu butuh satu tempat yang khusus untuk mengatasi masalah pemain, khususnya untuk masalah kesehatan. Jadi pemain langsung menuju ke sana konsultasi dengan nyaman. Kalau sekarang kita sama-sama ketahui kita belum memadai untuk fasilitas seperti itu gitu. Cuman belum memadai. Kita harus butuh ruang khusus untuk tim dokter, tim fisioterapi untuk melakukan terapi pemainnya, biar pemainnya fokus untuk melakukan atau melaksanakan terapi yang diberikan oleh fisioterapi. Dan juga ada kurang khusus untuk measure-nya sendiri, karena kan measure juga butuh privasi untuk pemainnya, untuk karena measure itu menurut saya juga sangat penting. Kenapa? Karena nggak mungkin main pegang saja, pasti ada teori dan pendekatan terlebih dahulu untuk dilakukan measure-nya sendiri. Jadi saya harapkan semua tim harusnya punya sebenarnya, harus punya ruang medical center sendiri untuk penanganan masalah kondisi kesehatan untuk pemainnya sendiri gitu. Lisensi juga ya? Lisensi seperti ya harus lah. Kita semua harus punya lisensi. Dokter punya tanggung jawab sendiri. Fisioterapi juga harus. Measure terutama juga harus punya lisensi. Ya minimal lisensi nasional kita ambil gitu. Jelas ada lisensinya masing-masing gitu. Nah kalau kita di Semen Padang semuanya udah punya lisensi? Alhamdulillah kita semua punya lisensi measure. Kita punya lisensi 1 nasional minimal kita punya. Wow. Kita punya 2 measure. Kita punya lisensi 1 nasional mereka. Kayak fisioterapi kita juga punya lisensi. Punya ada sertifikat penanganan trauma dia ya. Kita insya Allah kalau untuk tim Semen Padang profesional untuk tim kesehatan sudah cukup memadai gitu. Wow, ini jadi bahan pertanyaan juga buat mungkin netizen juga banyak yang nanya ataupun juga supporter banyak yang nanya. Semen Padang sebenarnya seperti apa sih? Yang selama ini kan ketahuan yang tahu itu fasilitas inilah, fasilitas pertandingan, fasilitas latihan. Tapi dari sisi lainnya mereka juga harus tahu sebenarnya hal seperti ini. Ya, kami yang saya bilang tadi, kami ini orang di belakang layar ya. Tapi belakang layar penting artinya. Tapi ya sangat penting sekali sepertinya tim medis ini ada pada sebuah tim. Jadi harus lebih diperhatikan lagi lah sepertinya. Semuanya harus diperhatikan lagi, termasuk ya bekerja dengan sungguh-sungguh saja gitu, dengan penuh hati. Apa keluhan pemain, apa keluhan ini kita atasi dengan baik. Dok, ini kan mau masuk bulan Ramadan. Oke. Aha. Kira-kira nih, udah ada nggak sih, atau memang ada aturannya, seperti apa sih sebaiknya tim itu mempersiapkan? Dan ini dari segi medis ya, Oke. medis dan juga dari segi konsumsinya atau gizinya yang harus diterapkan, kita sudah ada apa belum itu? Oke, untuk program sendiri pada bulan Ramadan sebenarnya kita sudah ada ancang-ancang sedikit ini masalah konsumsi gizi. Cuman
Kalau pada hari biasa kan jelas ini makannya kita atur pagi, siang, snacknya sore sebelum latihan, sama makan malamnya untuk perbaikan setelah latihan. Cuman kalau untuk tim Ramadan pada bulan puasa ini kita atur pada saat sahur kita lebihkan konsumsinya, dan pada saat latihan kita kurangi aktivitas yang terlalu berat, karena kan itu juga cukup membahayakan pada atlet sendiri, karena atlet yang kita anggap sepak bola ini olahraga, karena beberapa saya baca bola ini bukan olahraga berat, tapi sebenarnya pada saat latihan itu sangat berat sekali, menguras tenaga. Yang kita hindari pada saat latihan, biasanya kalau puasa ini pasti latihan sore kan, menjelang bulan puasa, menjelang berbuka puasa maksudnya. Tapi memang bagusnya sore atau pagi ini? Yang kita takutkan kalau kita latihan pagi, tingkat dehidrasinya terlalu lama untuk mengganti cairan. Nah, jadi kalau seandainya sore, keringat keluar, cairan keluar dari tubuh, nanti kita bisa balance cairannya kembali pada saat berbuka puasa. Jadi nutrisinya kita cukupkan setelah berbuka puasa, jadi tidak ada kelelahan pada saat latihan selanjutnya gitu, bro. Berarti nggak ada masalah ya kalau seandainya tim tetap mempersiapkan pemainnya saat bulan Ramadan? Insya Allah tidak ada masalah selagi konsumsi nutrisi, vitamin dan lain-lainnya cukup tersedia, dan untuk intensitas latihan itu tergantung pelatih. Yang penting nutrisinya kita cukupkan pada pagi dan pada sahur dan pada saat berbuka puasa gitu. Kalau sahur tadi kan harus banyak mengkonsumsi segala macamnya. Okay. Apa sih ya sebenarnya dikonsumsi? Apakah nasi putihnya banyak, airnya yang banyak, atau apanya nih? Untuk atlet profesional sebenarnya konsumsi karbohidrat dan protein itu boleh, bagus malahan kan. Jadi kalau untuk latihan kita boleh konsumsi karbohidrat pada pagi hari. Jadi jangka panjangnya boleh kita berikan karbohidrat, tapi yang paling penting adalah proteinnya yang di sini harus kita tingkatkan dan kurangi konsumsi. Bukan di stop ya, saya bilangnya bukan di stop, kurangi konsumsi makanan yang mengandung santan, karena kita Sumatera Barat ini rata-rata konsumsi makanan kita santan semua, santan dan makanan yang banyak mengandung minyak gitu. Jadi saya selalu bilang saya selalu konsultasi sama tim dapur kita, dapur kita untuk mengurangi konsumsi yang seperti itu gitu, karena akan membahayakan juga jika terlalu banyak konsumsi lemak nanti untuk pemainnya, masa ototnya akan terganggu nanti gitu. Berarti makan nggak apa-apa, karbonya nggak apa-apa banyak ya? Iya, karbo nggak apa-apa. Jenis karbo ini ada pengaturannya nggak? Harus makan nasi kah atau makan kentang, ubi segala macam, itu kan karbo semua ya? Iya. Jadi pengaturannya itu kita atur sehari itu. Kan biasanya kita makannya 3 kali sehari nih sebenarnya. Pagi, anggaplah kita makan pagi, siang, sama malam. Kita tahu atlet ini butuh sekali banyak nutrisi dalam tubuhnya karena aktivitas yang berat. Karbonya boleh kita bilang seperti nasi putih, kentang, boleh. Yang penting makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi saja. Terus malamnya juga kita kasih makanan yang cukup, karena kan latihannya lumayan berat, kita kembalikan lagi nutrisi yang terbuang pada saat latihan sore, kita cukup kasih. Bisa kita nanti tambah dengan susu bisanya gitu. Jadi kembali pembentukan ototnya kembali terbentuk lagi nanti gitu. Sore berarti minum susu lagi? Sore, tapi kan kita udah bahas tadi puasa, bro Roni. Iya, maksudnya pas buka. Ya boleh. Boleh minum susu? Iya, minum susu. Kalau sahur masih boleh juga? Boleh. Saya pikir kalau saat lagi bulan puasa ini pas berbuka aja minum susunya gitu. Kalau menurut saya tidak ada kendala selagi dia rendah lemak susunya. Boleh saja. Nah, ini kalau ngomongin soal makanan, pasti kita sudah konsultasi sama tadi tim dapur. Iya, benar sekali. Apakah semua tim juga melakukan hal yang sama? Sepertinya sama, semua. Tapi nggak tahu ya, saya di tim lain apakah ada ahli gizinya sendiri atau bagaimana, saya kurang paham juga, kurang tahu masalahnya. Tapi untuk saya sendiri pribadi selalu berkonsultasi, seperti kita home away aja itu kita langsung cari hotel yang kita langsung cari chefnya untuk mengatur gizi pemainnya gitu, Bro Roni. Nah ini dok, terkait apa sih sebenarnya saran untuk pola makan ini atlet ini, baik itu menjelang bulan Ramadan ataupun saat bulan Ramadan nantinya?
saran untuk makannya. Ya, pola makannya yang perlu mereka jaga gitu. Yang perlu dijaga itu yang tadi saya bilang, konsumsi santannya dikurangi, konsumsi makan yang berminyak dikurangi. Beberapa tim di Indonesia ini kita kulturnya agak susah mengurangi makanan buah itu, Bro Roni. Jadi jalan satu-satunya kita meminimalisir seminimal-minimalnya untuk konsumsi hal itu gitu. Karena kemarin ini banyak juga netizen yang sempat ribut deh ya. Iya. Sempat ribut soal makanannya orang Indonesia ini terlalu berbahaya untuk atlet. Bener nggak sih gitu? Sebenarnya gini. Tapi nggak usah dijawab sekarang deh. Oh, nggak usah dijawab sekarang. Nanti aja kita gantung dulu. Oke. Supaya masih ada yang bertanya lainnya terkait tentang pola makan orang di Indonesia termasuk atlet. Sampai-sampai Indonesia itu susah sekali untuk masuk Piala Dunia. Bener nggak sih ada kaitannya dengan pola gizi? Ini akan menjadi bahan yang sangat menarik sekali. Tapi nanti ya bro, kita akan bahas. Tapi tetap di belak-belakan Semen Padang FC. Kembali lagi di belak-belakan Semen Padang FC dan masih bersama dengan Dr. Septa Adri, dokter tim Semen Padang FC. Dokter, kita tadi sudah gantung satu pertanyaan ini. Oke, pertanyaan berat ya. Padahal ini soal makanan loh, Oh iya. yang dicari-cari sama orang. Kan ini soal makanan. Indonesia itu terkenal dengan banyak makanan yang enak lah gitu ya. Bahkan kalau orang luar datang ke Sumatera Barat, ke Minang ini, dia bilang di Padang itu, atau orang bisa bilang Padang ya, kalau Sumatera Barat kan. Kalau datang ke Padang itu nggak ada makanan yang enak di situ. Yang ada tuh enak banget tuh. Enak sekali. Enak sekali. Nah, ini kan makanan-makanan enak itu belum tentu dalam ilmu kesehatan atau ya untuk diasup tubuh itu benar-benar cocok gitu. Apalagi untuk seorang atlet. Oke. Gimana tuh dok? Tadi kita sudah singgung sedikit, kita bahaslah masalah rendang ya. Yang rendang itu membutuhkan banyak kelapa, santan di sana kita konsumsi. Oke, kita bahas sedikit saja. Sebenarnya traditional food kita bilangnya di Indonesia ini banyak sekali bermacam ragam. Rata-rata menggunakan santan dan minyak gitu. Berbeda sekali dengan kehidupan pola makan orang Eropa misalnya seperti itu, yang jarang sekali mengkonsumsi santan dan makanan berminyak seperti itu. Sebenarnya kalau kita bawa ke keseharian saja, konsumsi pola makan yang berlebihan, apapun itu yang kita konsumsi berlebihan, itu akan membahayakan kesehatan kita sendiri yang mengkonsumsinya gitu. Apalagi atlet yang membutuhkan protein, karbohidrat yang pas dan cukup untuk tubuhnya. Saya selalu bilang sama pemain, mengkonsumsi yang dilarang itu secukupnya saja, tidak di stop, tapi cukup sebagai pelengkapnya saja seperti itu, Bro Roni. Jadi contoh orang itu mau makan rendang nih, rendang. Oke, boleh makan rendang, tapi dijaga. Di diet yang lainnya tetap dilanjutkan seperti itu, tapi tidak yang berkonsisten. Setiap sebentar makan itu saja. Atau dia makan kikil nih, berminyak, berlemak misalnya. Aduh ini ya, Sintayong tegas atur pola makan pemain timnas Indonesia. Oke. Kultur Indonesia, traditional food Indonesia itu dengan orang luar itu mungkin agak berbeda.
insting pemikiran dari kita orang Indonesia, kalau tidak makan nasi itu tidak makan katanya. Iya, gitu kan. benar. Itu dia. Kayak itu orang awam bilangnya seperti itu, yang saya sering dengar pemain mengeluh, Dok, kalau makan ini aja nggak cukup, Dok, kalau makan itu aja gimana, Dok, kalau makan ini aja gimana, Dok. Oke. Ada artikel yang bilang ya, Sintayong tegas atur pola makan pemain timnas Indonesia. Sebenarnya pengaturan pola makan itu bagus sekali untuk setiap atlet. Malahan harus dilakukan. Cuman jika mengkonsumsi makanan yang seperti kita bilang tadi, makanan berlemak, santan, konsumsi garam yang berlebihan, itu sangat membahayakan untuk kondisi si atletnya sendiri. Kayak kita udah masuk bahas atlet sekarang ya. Tapi masalahnya tidak makan itu tidak makan, itu mindset orang Indonesia, termasuk atlet-atlet kita sendiri. Kita Semen Padang juga punya hal yang punya masalah juga, masalah konsumsi makanan. Tapi yang saya selalu bilang, tekankan, saya akan mendeteksi dini dulu. Contoh, lemaknya tinggi, ada keluhan nggak pada pemainnya? Asam urat, contoh orang tuh suka konsumsi makanan yang mengandung purin berlebihan. Asam urat kan nanti akan nyeri kakinya. Saya akan selalu bertanya, ada keluhan. Untuk melarang secara 100% sepertinya untuk atlet Indonesia itu sangat sulit sekali. Karena juga kita tidak boleh melarang orang itu untuk mengkonsumsi makanan enak-enak kan. Cuman ya kita batasi, kita atur. Kita punya standarisasi setiap tim itu, ahli gizinya kita atur sendiri. Makannya cukup. Jadi setiap pertandingan orang itu tidak loyo karena kekurangan apa yang dikonsumsi. Contoh, sebelum bertanding, contoh orang itu cuma makan kentang saja contohnya, akan mengurangi itu performanya, karena mindsetnya itu jika tidak makan berat orang itu tidak makan. Cuman ketika kita atur kita anggap sebelum pertandingan ini misalnya kan, jadi 4 jam sebelumnya dia makan apa, 2 jam sebelum pertandingan nanti dia makan apa, sebelum pertandingan makan apa. Jadi kita sudah atur semua. Cuman kebanyakan sekarang atlet itu dia mengkonsumsi berlebihan, mungkin karena faktor liga nggak jalan atau bagaimana, jadi tidak ada lagi yang mengatur pola makannya sendiri begitu. Tapi berlebihan, kata-katanya berlebihan. Iya. Kalau seandainya mereka tetap nih, kan tadi bro bilang kalau mereka itu ya makan boleh sih, tapi nggak terlalu berlebihan, nggak banyak, itu masih diperbolehkan kan? Sebenarnya kita butuh semua nutrisi itu, kita butuh. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kita juga butuh lemak di tubuh kita. Makanya nanti kan kita harus hitung indeks massa tubuh pemain kita, berapa persen massa ototnya, berapa persen massa lemaknya. Selagi itu tidak mempengaruhi, sih lebih tepatnya, selagi keadaan atletnya itu tidak terbebani, dengan cara mengurangi asupan nutrisinya, ya sudah, nggak apa-apa menurut saya sebagai dokter tim gitu. Karena kita sudah atur nih pola makannya. Ya kalau dia di luar, misalnya keluar nih mau makan, itu kita sulit juga mau mengatur. Karena kan itu mindset tadi yang kita susah atur kembali kan. Mindset orang Indonesia itu yang susah kita atur kembali gitu. Tapi apa benar makanan-makanan itu ini akan menghambat prestasi justru jadinya? Karena ada juga yang mengaitkan, loh, orang Indonesia ini karena banyak banget nih makanan food tradisional tadi yang mengandung lemak lah, mengandung minyak tak jenuhnya banyak gitu segala macam. Justru itu akan menjadi mereka sulit untuk berprestasi lebih tinggi gitu. Sulit berprestasi akibat dari pola makan nih ceritanya. Iya. Sebenarnya gini, ini agak saya takut saya nanti ini bahaya juga ini kalau saya salah ngomong ya. Oke, kan tadi gini, kalau untuk konsumsi makanan yang kita berikan kepada pemain itu, jika hitungnya cukup, maka tidak akan mempengaruhi. Masalah performa itu masalah personality dari pemainnya sendiri. Yang penting bagaimana kita mengatur pola makannya pada saat sesi latihan yang panjang dan berat, pertandingan yang berat kita atur pola makannya. Setelah pertandingan bagaimana kita mengembalikan nutrisi pemain itu yang hilang pada saat pertandingan. Jika itu cukup dan pas, maka performa di lapangan tidak akan berkurang. Kalau masalah prestasi saya nggak berani bilang gara-gara konsumsi makan nanti, ya kalau seandainya dia tidak cukup ya pasti tidak akan bisa bermain, karena pasti kalau nutrisinya kurang minimal pemainnya pasti kram otot gitu bro. Ini tidak cukup
ini untuk tenaga untuk ya pasti kelelahan pemainnya nggak akan cukup. Bahkan ada juga pemain ini kalau nggak makan ini, misalnya ya, ada juga pemain ini yang pernah kita wawancarai. Oke. Dia kalau nggak makan rendang, Yes. justru seperti dokter bilang tadi, dia nggak makan gitu. Iya. Terus dia nggak jadi apa namanya, nggak ada motivasi buat dia main. Bahkan ada seperti itu, dikasih makanan kalau yang sehat itu sebenarnya kan rebus-rebus gitu ya, Iya. sayur rebus gitu, daging bisa daging rebus gitu. Tapi justru dia nggak suka makan itu, dan ini akan berpengaruh terhadap mindset pertandingan dia. Gitu. Oke. Jadi kita bahas dulu. Setiap sistem pencernaan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cocok sebelum pertandingan. Saya pernah ada ditanya, saya sebelum pertanding itu harus minum kopi dulu sedikit kan, untuk melakukan ya mindset apa pola pikir saya ya saya nggak tahu. Yang penting saya minum kopi walaupun cuma segelas kecil katanya. Bagi dia itu cocok, tapi bagi pemain lain itu tidak cocok. Karena kenapa? Jika ada pemain yang terganggu masalah pencernaan itu akan bahaya sekali kalau dia konsumsi kopi pada saat sebelum pertandingan. Dan ada beberapa pemain yang contohnya kita anggap dia cocok makan yang pedas. Ada beberapa pemain yang tidak cocok makan pedas. Ada beberapa pemain yang suka coklat untuk mengembalikan ototnya misalnya gitu. Tapi ada beberapa pemain yang langsung makan coklat dia nggak bisa, malahan dia bisa masalah pencernaannya akan terganggu akan bertambah lagi. Jadi kita juga harus mengenali atlet-atlet itu dia cocoknya makan apa gitu. Kita harus tahu nih. Jadi pada saat itu makanya tim dokter itu dibutuhkan sekali pada saat keseharian. Kenapa? Karena juga kita lihat ini si atlet A cocok makan ini, atlet B tidak cocok. Karena pada saat kita pertama kali di sini ada beberapa atlet itu kita yang mengalami masalah pencernaan. Gara-gara makanan. Gara-gara makanan karena dia karena kita di sini kan agak sedikit pedas misalnya. Si atlet ini tidak cocok dengan pedas. Ya kita nggak bisa paksakan. Kita harus kenali dia, kita kurangi yang tidak sesuai apa hal yang baru dikonsumsinya. Jadi tidak sesimpel itu bilang oh harus makan ini, harus makan ini, harus makan ini. Tidak begitu. Tapi bisa nggak sih dok, kalau kita menerapkan ini pola makan yang ada di ilmu gizinya Eropa, dengan ilmu gizinya di Indonesia untuk atlet Indonesia? Kalau untuk segera tidak mungkin menurut saya. Kenapa? Karena itu pasti prosesnya sangat lama. Rata-rata pasti sudah dicoba pada saat usia dini pendidikan akademi misalnya. Sudah diatur pola makannya. Sementara rata-rata klub di Indonesia ini pemain yang sudah punya riwayat konsumsi makannya seperti itu yang kita ambil gitu. Untuk merubahnya secepat kilat lah kita bilang ya itu sangat sulit sekali menurut saya. Karena mindset tadi, Bro Roni, yang susah kita rubah untuk secepat kilat dari makan ini dia harus berubah ke makan itu menurut saya agak sedikit sulit. Karena kita juga tim medis, tim dokter ini, tim medis ini nggak mau juga kita, dokternya banyak kali nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya serba susah juga kita sebenarnya. Kita harus mengenali juga karakteristik pemain itu gitu. Jadi tidak seperti yang orang bilang kita atur makan aja gitu-gitu. Enggak, kita harus kenali juga apa yang mereka suka. Gitu. Tapi ada rentang waktu kalau untuk mengatur seperti itu. Mungkin 3 bulan bisalah mereka untuk berubah gitu. Ada nggak gitu? Kalau pakai program sepertinya bisa. Bisa pelan-pelan. Tapi secepat dari dia konsumsi A langsung kita sepertinya itu tidak mungkin karena mindset yang tadi terganggu gitu. Tapi kalau kita programkan dari awal dan hitungnya cukup, sepertinya bisa kita terapkan di Indonesia dan malahan kalau itu diterapkan dari awal itu sangat bagus sekali gitu. Ini memang perdebatan yang sangat-sangat kita dengar sangat menarik dan juga ada kontroversi lah. Mereka bilang Sintayong lah, mulai dari pelatih sebelumnya Luis Milla bakal nangis lah. Sintayong bakal nangis lah. Abis ini saya yang nangis nih diajar. Karena ada beberapa klub itu yang memang ya mungkin mereka merasa happy dok ya. Mereka merasa happy, ada yang ngundang makan,
mungkin itu juga nggak terus-terusan mereka makan Iya, seperti itu. ya nggak mungkin ada yang undang makan setiap hari juga gitu. Makanya saya bilang komposisinya saja yang harus diatur gitu. Boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Iya, bukan dibilang boleh sih, bukan dibilang disarankan juga ya. Tapi bukan disarankan, tapi boleh lah. Ya, Ada kata bolehnya gitu. Jangan kita larang. Gitu. Jangan dilarang, tapi yang jelas jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu performanya. Tetap gizi yang lain kita tingkatkan juga. Tuh, itu dia. Mudah-mudahan ini informasi ini bisa kita bukan harus memaksakan ini netizen kita ataupun juga masyarakat kita harus benar-benar paham atau ya terima kita 100 bulat. Saya juga tidak harus. Ini seperti ini harus dokternya kok sotoy mana ya katanya kan sering seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau paham ya diterima, kalau tidak ya sama-sama kita baca lagi bagaimana. Jangan mengomentari orang itu jika kita tidak paham ini masalahnya apa, kasusnya apa, tapi saya juga beberapa kali pernah di ini juga kan masalah. Tapi ya sudah, kalau mau berdiskusi kita bisa diskusi pelan-pelan. Kenapa kok dokternya bilangnya seperti ini? Kenapa? Ya toh kita manusia juga sama-sama masih belajar bro nih. Apalagi saya masih di usia seperti ini ya. Masih muda ya? Masih muda sekali. Saya baru 17 tahun bro. 17 tahun, 30 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Nah, ini soal pola makan memang nggak ada habisnya sih kalau dilanjutkan. Oke. Tapi masih ada yang lain, topik lain tentang kesehatan, tentang tentang kesehatan tim juga, menghadapi liga yang akan jalan, pemain yang udah lama nggak latihan, tiba-tiba baru sekali latihan sebelumnya sehat, cedera langsung gitu kan? Iya, kram otot biasanya. Kram otot, baru pertama latihan itu. Kram otot paling sering gitu, paling sering kaku otot dia, nggak bisa kontraksi, nggak bisa relaksasi, nggak bisa fleksi lagi. Itu sudah awal latihan tuh selalu seperti itu. Awal latihan. Iya. Oke, nanti kita akan bahas hal-hal seperti itu dan jadi tetap di belak-belakan Semen Padang FC. Kembali lagi di belak-belakan Semen Padang FC dan kita masih bersama dengan Dr. Septa Adri, dokter tim Semen Padang FC. Nah, dun sana semua masih banyak yang kita mau bahas, tapi kayaknya udah dirinci satu-satu ya Dok ya. Iya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tersampaikan lah, apa yang kita niatkan tersampaikan di sini gitu. Mudah-mudahan yang selama ini masih jadi tanda tanya dari supporter kita atau juga penggemar sepak bola atau penggemar olahraga apapun lah gitu ya. Iya. Tapi sedikit ada yang masih mengganjal di kepala saya nih. Masih ada ya? Masih ada. Kira-kira Dok, kalau seandainya masalah kesehatan, masalah gizi, masalah ya pengetahuan tentang ilmu medis itu, apa sama dengan antara olahraga yang satu dengan yang lain? Kalau dia profesional, menurut saya sama saja. Kenapa? Karena kan tadi ada olahraga ringan, sedang, ada olahraga berat, tipe-tipenya. Kita ambil yang konsumsinya pasti harus sama. Karena menurut si A itu olahraga ringan, misalnya kategori ringan, tapi kan latihannya bagaimana? Persiapannya bagaimana? Pasti dia tetap butuh nutrisi yang cukup untuk melakukan aktivitasnya sebagai atlet gitu. Apalagi olahraga berat gitu, pasti lebih butuh lagi biar pada saat pertandingan atau apapun yang dilakukannya tidak mengalami masalah hanya gara-gara nutrisinya kurang cukup. Kan nggak lucu juga kan, seorang atlet tiba-tiba kram kenapa? Karena ininya kurang gitu ya kan. Apalagi yang baru ngumpul besok nih ya. Yang baru ngumpul ini kerja kita
Kerja berat. kerja nggak berat juga sih, tapi ya lumayan lah gitu untuk mengembalikan staminanya untuk balik. Tapi udah disiapin belum dok? Kalau nanti kita benar-benar udah menjalankan program latihan yang full, Yes. untuk yang baru datang seperti apa? Ini dari segi medisnya gimana? Oke, mungkin untuk jika pemain mau balik lagi ke sini, misalnya berkumpul lagi bersama, yang di luar Sumbar ya kita khususkan misalnya. Ya kita akan tetap melakukan minimal deteksi dini dulu untuk COVID-19 ini. COVID-19. Ya, pertama itu dulu, habis itu kita isolasikan sampai kalau seandainya masih PCR kita isolasikan dulu karena kan hasilnya tidak langsung keluar. Kita isolasikan di mes masing-masing. Setelah hasilnya benar-benar keluar, barulah kita bersama-sama berkumpul untuk melakukan kegiatan latihan gitu. Kalau untuk nutrisi, jadwalnya kalau sudah ada, insya Allah itu sudah saya siapkan semua untuk nutrisi pemain. Tes fisiknya dari dokternya nanti atau gimana? Tes fisik tetap dari bersama saya dampingi. Nanti kita akan tes seperti biasa ke rumah sakit Semen Padang. Biasanya kita ke sana terus karena kita ini kita akan ke sana tes fisik semua di sana. Semuanya ya? Semua pemain yang dianggap sudah Semen Padang ya udah kita kata pelatih dok tes medis ya udah kita lanjut tes medis. Karena medical check up itu penting. Sangat penting sekali. Seberapa penting? Semua tim itu harus medical check up sebelum mengumpulkan atau tanda tangan ini sebenarnya. Kalau itu saya juga kurang tahu nih. Saya sebaiknya sebelum. Kenapa? Karena pasti tim tidak mau mengambil resiko untuk mengambil atau mengontrak pemain yang memiliki riwayat cedera yang baru. Nah, jadi kalau saya itu biasanya akan melihat riwayat-riwayat sebelumnya. Apakah pemain ini butuh pemeriksaan lebih intens lagi untuk mengetahui riwayat cederanya. Nanti saya akan berkonsultasi juga dengan dokter-dokter yang lebih kompeten daripada saya. Seperti kita akan dokter ortopedi biasanya kita akan konsultasikan. Apakah bisa untuk melakukan olahraga berat. Nah, jika sudah lolos itu barulah biasanya seperti tahun kemarin baru kita akan melakukan pembicaraan lebih lanjut masalah tanda tangan tadi. Karena jangan sampai ini banyak yang berharap pemain itu bagus loh selama ini. Tahu-tahu dia sebenarnya ada penyakit yang bisa jadi ketika kita kontrak itu justru merugikan. Ada seperti itu ya dok ya? Oh ada. Biasanya pemain yang dengan punya riwayat cedera itu biasanya. Karena saya juga punya tanggung jawab kan masalah kesehatan atau hasil akhir dari medical check up pemain itu sendiri gitu. Jadi ya yang saya laporkan ya yang sudah memiliki fit bebas dari satu penyakit atau penyakit yang bisa saya tangani atau konsultasi dengan dokter lain. Kalau masih bisa diambang itu, kita akan usahakan untuk mengontrak pemain itu gitu. Maksudnya saya akan laporkan ke manajemen kalau hasil medical check up-nya aman gitu. Barulah nanti manajemen yang mengatur apakah melanjutkan kerjasama atau bagaimana. Yang penting nanti medical check up ini sangat penting sekali untuk deteksi dini sebelum pemain itu lakukan kontrak biasanya seperti itu. Khususnya untuk Semen Padang ya, Bro Roni ya. Kalau klub lain ya saya pasti kayaknya harus seperti itu. Harus sepertinya. Kenapa? Karena nanti nggak mau juga tim dokternya akan disalahkan kan karena kok tiba-tiba pemain ini belum apa-apa udah seperti ini, cedera. Itu sangat bikin jantung deg-degan juga kalau ditanya manajemen kalau pemainnya tidak fit kalau kita sudah medical check up gitu. Nah, satu lagi nih sebelum kita akhiri, ada juga yang masih jadi tanda tanya. Sekarang ini kan ada kejadian atlet ini nggak bisa main gara-gara terkena kasus doping atau kasus segala macam. Ini kan juga bagian dari tim kesehatan, dok. Oh ya, benar. Sebenarnya ada makanan atau minuman yang menurut kita sama-sama, kita orang awam bilang, itu biasanya nggak apa-apa sih, tapi dinyatakan itu kok doping gitu. Oke, terakhir ya saya baca yang saya tahu juga mungkin ya, kalau seandainya kita anggap nih kopi itu kan mengandung kafein. Kafein yang konsumsi berlebihan itu ada beberapa dianggap ya, bukan saya nggak tahu nih, yang resminya tidak ada sih sebenarnya. Dianggap doping. Kenapa? Karena kopi itu kan dia mengandung kopi itu mengandung kafein, zat yang bisa bikin bisa dibilang agak sedikit ketergantungan. Cuman ada beberapa yang saya baca
salah satu gitu dianggap doping, tapi nggak tahu nih secara resmi apakah kopi bisa dianggap doping apa tidak. Tapi rata-rata untuk pemain Indonesia konsumsi kopinya masih tetap dalam batas ambang normal. Normal. Iya. Yang lain kayak multivitamin itu Kalau masih- untuk multivitamin, insya Allah sampai sekarang belum ada larangan multivitamin apa yang dilarang atau apa yang dilarang sampai sekarang belum ada. Tetap yang seperti yang dibilang kemarin saja. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Kira-kira kesimpulan kita apa nih hari ini, Dok? Aduh, kesimpulannya. Kesimpulan tipis-tipis aja. Ya, kesimpulan tipis-tipis saja. Intinya apa ya? Setiap tim itu sepertinya akan sangat membutuhkan kerja tim medis, terutama dokter, fisio, mesur dan lain-lain gitu. Ahli gizi juga sebenarnya dibutuhkan. Ya. Oke, terus di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga nutrisi ya biar tidak menurunkan sistem daya tahan tubuh kita. Gitu. Terus kalau khususnya untuk tim Semen Padang FC untuk tetap jaga kondisi biar pada saat berkumpul tidak ada yang sakit, tidak ada yang terinfeksi COVID-19 karena itu akan menambah kerja kita juga bersama di sini. Kita harus siapkan bagaimana protokol dalam penanganan COVID-nya jika dia terinfeksi gitu. Terus ya apalagi nih buron. Kalau banyak-banyak tepar, ntar dokternya yang jadi ribet deh. Sebenarnya ya seperti itulah. Untungnya Semen Padang ini kita punya komplek yang pas, kompleknya yang deket-deketan. Ya udah kita tidak terlalu sulit. Kadang dari rumah pemain A ke pemain B itu cuma 5 langkah, 10 langkah kita udah bisa cek semua ini. Makanya saya sering pulang agak tengah malam musim kemarin kan karena nanti yang ini sakit gitu. Ya udah nggak apa-apa juga. Mencintai yang apa dikerjakan. Gitu, itu dia. Mencintai apa yang dikerjakan karena kerja dokter berat banget. Sebelum main, setelah main itu pasti membutuhkan tenaga seorang dokter. Oke, terima kasih Dokter Septa Adri untuk waktu di belak-belakan ini. Thank you. Saya cuma pesankan mudah-mudahan ya biar apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau seandainya tidak sesuai ya kita bisa diskusikan, ya kan. Kalau ada sedikit perdebatan ya mohon dimaafkan saja jika ada yang salah gitu ya kan. Karena saya masih muda tadi, saya ulang lagi nih. Iya. Nah, Bolehlah. karena saya juga jarang nih ada dokter yang berani seperti ini. Saya juga nggak tahu nih apa selanjutnya akan terjadi dengan saya. Mudah-mudahan tersampaikan, mudah-mudahan terpuaskan. Tapi saya seperti itu tadi. Memuas nih. Kita tidak akan bisa semuanya gitu. Semuanya akan paham apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan tersampaikan saja. Yang jelas nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kesehatan, tim medis tim Semen Padang FC, silahkan DM juga di akun-akun media sosial tim Semen Padang FC ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share akun channel kita ini karena informasi-informasi yang kita berikan sangat banyak dan sangat menarik tentunya untuk Anda semua di sana semua. Terima kasih untuk Dr. Adri. Oke, Bro Roni. Thank you. Dan terima kasih untuk terima kasih juga untuk semua sponsor yang sudah mendukung program belak-belakan kita ini. Ada PT Semen Indonesia, ada PT Semen Padang, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Nagari, Telkomsel, IndiHome, PT Surya Global Makmur, dan juga Extend Indonesia. Dan terima kasih nih untuk yang belum mengkoleksi produk-produk dari tim Semen Padang FC, jangan lupa untuk pantengin atau lihat di akun Instagramnya Kabau Syirah Shop ya, dan juga di aplikasi Semen Padang FC juga ada di sana store-nya, silahkan kunjungi semua. Oke, akhirnya saya harus tuntaskan kebersamaan kita di belak-belakan episode 13. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga.